Selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak Ibu guru serta teman-teman. Perkenalkan, saya Dr. Septiadi Caksono dari SMK Paudilur Muntilan, kelas 12 Teknik Mesin B. Di sini saya akan menjelaskan pertama pengertian komponen utama serta langkah-langkah menggunakan mesin las. Nah, yang pertama adalah pengertian. Pengelasan adalah proses menyambungkan dua bahan atau lebih yang didasarkan pada prinsip-prinsip proses difusi sehingga terjadi penyatuan bahan yang disatu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan jenis mesin las, yaitu mesin las buzzer listrik. Mesin las buzzer listrik adalah cara pengelasan dengan mencairkan elektroda dan permukaan logam menggunakan panas dari buzzer listrik, dan di mana arus listrik tinggi melewati elektroda dan menciptakan panas yang cukup untuk mencairkan logam. Saat elektroda mencair, lapisan flux pada elektroda menghasilkan gas pelindung yang mencegah kontaminasi oksigen dan nitrogen sehingga menghasilkan sambungan yang lebih baik. Nah, yang ketiga yaitu langkah-langkah menggunakan mesin las. Pertama, persiapan. Pastikan menggunakan helm las atau kacamata las dan sarung tangan. Baju praktek atau wepak dan sepatu pelindung atau yang biasa disebut safety shoes untuk keamanan selama proses pengelasan. Periksa kondisi mesin las, kabel untuk memastikan tidak ada kerusakan, dan juga pastikan area berada bersih, kering, dan memiliki ventilasi yang baik untuk menghindari bahaya kebakaran dan paparan asap las. Yang kedua ada kabel elektroda, berfungsi mengantarkan arus listrik dari mesin las ke holder atau elektroda. Nah, pada kabel elektroda ini terdapat pemegang elektroda atau holder yang berfungsi sebagai pemegang elektroda saat digunakan dalam proses pengelasan. Yang ketiga ada kabel massa. Kabel massa berfungsi mengantarkan listrik dari mesin las menuju benda kerja, dan pada kabel massa ini terdapat klem massa. Klem massa digunakan untuk menghubungkan kabel massa menuju benda kerja atau logam induk. Dan terakhir ada elektroda. Elektroda ini adalah batang logam berlapis flux yang mencair selama proses pengelasan, berfungsi sebagai bahan pengisi tabungan. Yang kedua, menghubungkan kabel ke mesin las. Yang pertama, di sini kabel elektroda kita tancapkan pada mesin las di arus positif. Kita tancapkan, lalu kita putar ke kanan, dan pastikan kencang. Kedua, juga untuk kabel massa. Kabel massa kita tancapkan pada arus negatif. Kita masukkan, kita putar ke kanan, dan pastikan kencang. Nah, untuk yang ketiga, kita mengatur ampere pada mesin las. Untuk mengatur ampere pada mesin las, kita dapat melihat pada tabel di bungkus elektroda. Nah, kita sekarang menggunakan 60 ampere. Untuk selanjutnya kita persiapkan bahan yang ingin kita las.
Lalu kita ambil klem massa, lalu tetapkan pada bahan atau jepit pada bahan. Langkah selanjutnya kita geserkan ujung elektroda pada bahan untuk menyalakan busur listrik ini. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita las pada bahan yang kita ingin las. Jangan lupa menggunakan kacamata las atau topeng las. Setelah dilas, jika dirasa hasil lasan kurang kuat atau terjadi cacat pada las, bisa dilakukan pengelasan lagi. Setelah itu, jika hasil lasan sudah tidak ada panas atau dingin, kita pukul dengan menggunakan tali. Ini kita menghilangkan hasil kerak dari pengelasan itu sendiri, seperti ini. Kesimpulan dari pengelasan dengan mesin las busur listrik adalah proses yang bukan hanya sekedar menyambungkan logam, tetapi juga membutuhkan pemahaman alat, teknik yang tepat, dan kepatuhan terhadap prosedur keselamatan. Jika dilakukan dengan benar, hasilnya akan kuat, tahan lama, dan rapi. Oleh karena itu, selalu gunakan alat pelindung diri atau APD, periksa peralatan sebelum digunakan, dan latihan secara rutin untuk meningkatkan keterampilan mengelas. Dengan konsisten dan kehati-hatian, hasil lasan yang berkualitas bisa dicapai. Demikian penjelasan cara menggunakan mesin las busur listrik dari saya. Sekian dan terima kasih.